Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين أما بعد. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul aliyyul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin sidang salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang sangat mulia ini kami sampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Kita semua harus tetap memiliki iman dan takwa kepada Allah, apalagi di suasana hari Idul Fitri seperti sekarang ini, suasana yang penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan. Iman dan takwa kita kepada Allah harus semakin meningkat dan semakin meningkat. Dan saya yakin kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena takwa, rasa-rasanya berat datang ke masjid ini menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Tetapi karena di dalam hati kita ini masih ada iman, masih ada takwa kepada Allah, maka semua itu tidak menjadi rintangan bagi kita. Semoga iman dan takwa yang ada di dalam hati kita masing-masing ini kelak akan mengantarkan kita semua menuju Jannatul Na'im, surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Idul Fitri, sejatinya itu memiliki korelasi yang sangat erat dengan ibadah di bulan suci Ramadan yang sudah kita lalui bersama kurang lebih 1 bulan lamanya. Maka Idul Fitri ini harus bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang senantiasa menampilkan sifat ar-rahmah, sifat kasih sayang di antara sesama manusia. Bagaimanapun juga di bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menampilkan sifat ar-rahmah. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya bahwa ibadah Ramadan itu terbagi menjadi 3, awwaluhu rahmah. 10 hari pertama itu adalah rahmah, kasih sayang. Maka cukup aneh ketika kita di bulan Syawal ini tidak menampilkan sifat ar-rahmah. Padahal di bulan Ramadan kita sudah digembleng oleh Allah sedemikian rupa. Mulai dari menyantuni anak yatim, bersedekah, memberi takjil, dan sebagainya. Itu semua adalah latihan bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang menampilkan sifat ar-rahmah, kasih sayang. Dan hari ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dihadapkan kepada situasi yang menggambarkan betapa cinta kasih di antara sesama manusia hari ini sudah mulai terkikis. Beberapa fakta, beberapa kasus menunjukkan
kurangnya kasih sayang di antara kita. Bagaimana kemudian kasus-kasus pembunuhan, bagaimana kemudian kasus-kasus perampokan, bagaimana kemudian kasus-kasus asusila yang lain. Itu semua menunjukkan bahwa kita memang kurang kasih sayang, memandang orang lain dengan penuh kebencian, bukan dengan kasih sayang. Padahal Syekh Mustafa Walayaini di dalam kitabnya Idhatun Nasyi'in, beliau menyampaikan ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah alladzina yamduruna al-umma bi'ainir rahmah, melihat orang lain itu dengan mata kasih sayang, bukan dengan mata kebencian. Dan hari ini kita dihadapkan kepada situasi yang menggambarkan betapa cinta kasih sekarang itu sudah mulai terkikis. Masyarakat modern seperti Surabaya misalnya, hari ini terkena penyakit yang cukup berbahaya, penyakit individualisme, penyakit ingin hidup sendiri, penyakit yang penting dirinya merasa enak, tidak pernah peduli dengan orang lain. Padahal ibadah Ramadan itu mengajarkan kita kepedulian sosial. Itu dibuktikan dengan ibadah zakat. Sampai-sampai Rasulullah kemudian mengatakan tidak sempurna ibadah Ramadan seseorang itu kalau dia belum menunaikan ibadah zakat. Berarti itu menunjukkan bahwa Ramadan ini sebetulnya orientasinya adalah membentuk pribadi-pribadi yang senantiasa memiliki kecerdasan emosional, emotional quotient, memandang orang lain itu sebagaimana dia memandang dirinya, mencintai orang lain sebagaimana dia juga mencintai dirinya. Kalau orang lain itu sakit, berarti dia tidak pernah merasa, tidak boleh menyakiti orang lain. Kalau orang itu merasa tersakiti dengan lisannya, bagaimana kemudian dia bisa menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Itu esensi daripada ibadah di bulan suci Ramadan. Bagaimana kemudian kita harus meningkatkan emotional quotient, kecerdasan emosional. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah itu pernah melaksanakan sholat Idul Fitri. Pulang dari sholat Idul Fitri, beliau melihat segerombolan anak muda yang sedang tertawa bahagia, anak-anak kecil yang sedang bermain tertawa bahagia. Tetapi di pojok sana ada seorang anak kecil yang sedang menangis. Dipanggil oleh Rasulullah, "Wahai anakku, kenapa engkau menangis?" Sang anak itu kemudian menjawab, "Ya Rasul, ayah saya sudah tidak ada. Ayah saya meninggal dunia ya Rasul. Bagaimana aku bisa bahagia sebagaimana teman-teman saya ya Rasul?" Akhirnya anak itu kemudian dibawa oleh Rasulullah. Beliau bawa anak itu dan beliau persilakan masuk ke rumahnya. "Wahai Aisyah, anak ini suruh mandi, berikan dia baju terbaik, baju yang paling bagus, sisir rambutnya, kasih makan dia, kasih uang dia, suruh dia bermain bersama teman-temannya." Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah emotional quotient, menjiwai apa yang dirasakan oleh orang lain. Beliau tidak tega melihat anak kecil kemudian menangis karena orang tuanya telah tiada, tidak bisa beli baju baru, tidak bisa memiliki uang, dan tidak bisa makan seperti teman-temannya yang lain. Ternyata anak itu kemudian dirawat oleh Rasulullah sampai kemudian anak itu besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang harus kita lakukan saat ini. Bagaimana kemudian kita ini menampilkan sifat ar-rahmah, penyayang, penyantun dengan orang lain. Itu esensi daripada ibadah di bulan Ramadan, dan bulan Syawal ini adalah pembuktiannya. Itu poin pertama. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semangat bulan suci Ramadan itu adalah semangat kebersamaan dan semangat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita semuanya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah juga menganjurkan kepada kita, kalau kita kemudian pulang dari sholat Idul Fitri melewati rute ini, maka pulangnya dianjurkan melewati rute yang lain. Apa tujuannya? Semakin banyak orang yang kita jumpai, orang yang kita temui, semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Itu artinya bahwa dalam Islam itu tidak boleh hidup individualisme. Kita harus hidup bersama, berdampingan dengan orang lain. Maka dari itu para jemaah sekalian, persaudaraan, kebersamaan di antara kita ini harus terus kita rajut, harus terus kita tingkatkan. Mohon maaf dengan beribu-ribu maaf, kita baru saja menghadapi sebuah pesta demokrasi yang kita tahu bersama bagaimana kemudian umat di bawah ini terkotak-kotak. Hari ini adalah momentum yang sangat pas. Hari ini adalah momentum yang sangat tepat bagi kita. Ayo lupakan semuanya itu. Kita adalah bersaudara. Kita adalah saudara. Jangan kemudian hanya karena perbedaan pilihan masa lalu dibawa sampai hari ini. Jangan. Ini momentum yang pas untuk saling bermaaf-maafan, untuk saling membangun persaudaraan di antara kita.
Dan mohon maaf, umat Islam itu kelemahannya cuma satu, susah untuk bersama-sama dan susah untuk bersatu padu. Itu penyakit umat Islam. Maka kalau kemudian kita bisa bersama-sama, kalau kita kemudian bisa bersatu padu, betapa hebatnya umat Islam itu dan betapa hebatnya ajaran Islam itu. Kalau toh tadi diumumkan dana zakat yang begitu besar, betapa dana zakat itu sungguh sangat membantu saudara-saudara kita yang memang secara ekonomi itu berada di garis menengah ke bawah. Maka dari itu ajaran Islam ini adalah ajaran kebersamaan. Ajaran Islam itu adalah ajaran persaudaraan. Jangan kita sakiti saudara-saudara kita. Jangan engkau putuskan persaudaraan di antara kita karena kesalahan. Tapi tutuplah kesalahan itu untuk merajut persaudaraan dan kebersamaan di antara kita semuanya. Poin yang ketiga yang saya sampaikan pada kesempatan ini para jemaah sekalian adalah jadilah pribadi-pribadi yang pemaaf. Kata Rasulullah, Ramadan yang kedua, 10 hari kedua itulah awsatuhu maghfirah, ampunan dari Allah. Maka kita harus mengaplikasikan, mengimplementasikan ampunan dari Allah ini, kita kemudian juga harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi pribadi-pribadi yang pemaaf. Hari ini kita juga dihadapkan kepada situasi di mana umat Islam khususnya itu mudah sekali terprovokasi, mudah sekali untuk marah, kesenggol sedikit marah, kena tersinggung sedikit maunya marah dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak diperintahkan dan itu bukan esensi daripada ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan. Padahal ibadah Ramadan itu harusnya menjadi pemaaf, pengampun. Maka jadilah pribadi yang pemaaf kepada orang lain sehingga kita kemudian memiliki kebersamaan dan memiliki persaudaraan yang begitu erat. Poin yang terakhir yang disampaikan pada kesempatan ini adalah itqun minan nar, kata Rasulullah. 10 hari terakhir bulan Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Ini adalah simbol kemenangan kita, simbol kesuksesan kita. Kita sudah melakukan ibadah di bulan Ramadan itu dengan penuh perjuangan. Godaan demi godaan tentu sangat mungkin menghantui diri kita masing-masing. Apalagi kita kemarin di tengah-tengah antusiasmenya mengawali bulan suci Ramadan, kita diuji dengan banjir, kita diuji dengan gempa bumi, dan masih banyak musibah-musibah yang lain. Ternyata itu semua tidak menyurutkan semangat kita untuk beribadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu artinya kita adalah sukses di dalam menjalankan perintah Allah di bulan suci Ramadan. Semoga kesuksesan ini juga terus mengalir dalam kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses, tidak hanya duniawiyan tetapi sekaligus ukhrawiyan, sukses dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat, dan itu adalah cita-cita kita bersama. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah, dalam lindungan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه المنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفر المشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا وتضرعنا وتخشعنا ولا تضرب وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناسين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.